Ya. Asal hufnya itu tidak dilepas. Ada hilaf memang ya. Saya kira orang awam seperti kita, kalau ada khilaf bainal ulama, kita ambil kehati-hatian. Asal huf itu tidak dilepas. Kaos kaki misalnya kan, buang hajat kan bisa sambil tidak melepas huf. Ya. Bagaimana 3 hari 3 malam tidak mandi? Jangan salah ya. Banyak negeri-negeri kaum muslimin itu yang dinginnya luar biasa. Puncak, Bromo, Dieng, nggak ada apa-apanya. Jadi 3 hari 3 malam nggak mandi hal yang biasa. Dan merupakan sesuatu yang berat untuk kakinya terkena air karena dinginnya luar biasa. Bagi kita barangkali tidak terlalu senang dengan syariat mengusap huf. Tapi di negeri-negeri yang dingin luar biasa, ini nikmat yang sangat besar. Tidak melepas huf karena dingin sekali. Apakah syahid orang yang meninggal karena menolong orang lain yang sedang dirampok terkena musibah? Iya. Ini kan dibunuh ya. Keadaannya kan sama dengan orang yang berperang. Apa ditusuk tombak, apa ditusuk belati gitu kan. Intinya ketika dikumpulkan semua hadis-hadis tentang mati syahid, tenggelam, terbakar, tertimpa, jatuh dan seterusnya, intinya adalah mati yang tidak wajar. Mati yang tidak wajar. Walaupun Nabi tidak menyebut. Apa misalnya? Tabrakan. Gitu. Nabi tidak menyebut. Salah satu mati syahid adalah mati tabrakan. Apakah masuk di sini? Masuk insya Allah. Sahibul hadam. Tertimpa. Di zaman Nabi tertimpa itu pasti dari atas. Nggak ada, hampir nggak ada ya tertimpa dari samping. Nah, sekarang banyak yang mati karena tertimpa dari samping, ditabrakan mobil, kereta. Tentu tidak disabdakan oleh Nabi SAW. Maka para aimah menyimpulkan seluruh mati yang tidak wajar, apa tenggelam, apa terbakar, apa tabrakan dan seterusnya, maka itu syahid. Jika Idul Fitri berbeda, bolehkah ikut bersama mayoritas yang menyarakan meskipun berbeda dengan pemerintah? Tidak ya. Mayoritas itu ya pemerintah. Jangan samakan Idul Fitri dengan Idul Adha. Dua-duanya pakai dalil. Ya. Dua-duanya ikut dalil. Antum jangan mengatakan kalau Idul Fitri ikut pemerintah, kalau Idul Adha ikut Saudi. Ini ucapan yang menyesatkan. Yang benar, Idul Fitri ikut dalil, Idul Adha ikut dalil. Dalil Idul Fitri dengan Idul Adha kan beda. Idul Fitri jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, jelas sekali. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kita terapkan di Idul Adha, bingung kita, hancur. Ya. Berpuasalah ketika melihat hilal. Puasa apa Idul Adha melihat hilal? Ya taruhlah puasa 1 Dzulhijjah ya, 1-9. Dan hentikan puasa kalian ketika melihat hilal. Kapan melihat hilal? Ya, masuk malam tanggal 10 melihat hilal. Itu khusus Idul Fitri. Maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi jangan dibawa-bawa ke Idul Adha. Idul Adha ada dalil sendiri dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu praktek beliau, berpuasalah kalian puasa Arafah ya. Dan Rasul para sahabat puasa Arafah kapan? Ketika orang-orang haji sedang wukuf di Arafah ya. Tentu mudah sekali. Nah sehari setelah puasa Arafah tentu sholat Idul Adha. Apakah sama artinya maksiat, kufur dan kafir? Tentu tidak sama ya.
Kufur pasti maksiat, maksiat belum tentu kufur, belum tentu kafir, ya kan? Kafir pasti maksiat. Maksiat seperti zina, khamar, judi, apakah itu kafir? Tidak, kan? Apakah orang yang berzina otomatis kafir? Kan tidak. Bagaimana membayar hutang puasa Ramadan orang yang sudah uzur? Jangan dibayar, jangan diqadha, tapi bayar fidyah, yaitu mengundang 30 fakir miskin di awal Ramadan. Jangan di Syawal, ya. Apa sikap terbaik yang harus dilakukan seorang wanita jika sudah berbeda akidah dengan suami yang juga muslim? Kalau masih ada harapan dan suami tidak memaksa kepada akidahnya, masih bisa dipertahankan. Tapi kalau suami memaksa kepada akidahnya, mungkin sufi, mungkin jahmiyah, mungkin rafidah, dan sulit bagi istri untuk menolak karena saking kuatnya suami, ya ini barangkali salah satu hal yang membolehkan seorang istri minta pisah dari suami, ya. Kalau yang jelaskan murtad, ya, suami murtad, ya. Allahu. Ya, itu saja, kita siap-siap berbuka. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.